Halo, Sobat Jejak Alutsista. Bayangkan kapal Indonesia disandera oleh bajak laut Somalia di tengah lautan yang luas dan ganas. Disinilah cerita epik dimulai. Kali ini, kita akan membahas sebuah operasi rahasia yang dilakukan oleh pasukan elit TNI. Operasi yang bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menyelamatkan martabat bangsa Indonesia di hadapan dunia internasional. Inilah kisah nyata di balik operasi pembebasan KM Sinar Kudus, sebuah aksi militer yang dilakukan ribuan kilometer dari tanah air, dan menjadi bukti bahwa TNI tidak pernah tinggal diam ketika rakyatnya terancam. Segmen 1. Awal mula penyanderaan. Tanggal 16 Maret tahun 2011, kapal kargo milik PT Samudra Indonesia, KM Sinar Kudus, sedang mengangkut 8.300 ton ferronikel milik PT Aneka Tambang dari pelabuhan di Sulawesi menuju Rotterdam, Belanda. Namun saat melintasi perairan rawan di dekat Teluk Aden wilayah laut yang dikenal sebagai jalur neraka, karena maraknya pembajakan kapal ini diserbu oleh 20-an bajak laut Somalia bersenjata lengkap. Dalam sekejap, 20 awak kapal WNI disandra. Komunikasi terakhir menyebutkan para bajak laut mengancam sandera jika uang tebusan tidak dibayarkan. Bayangkan teror dan ketakutan para awak yang berada ribuan kilometer dari rumah, dikepung oleh para penjahat bersenjata di tengah laut yang sunyi. Segmen 2 dunia menonton, Indonesia bergerak. Saat berita penyanderaan mencuat, dunia internasional dan media global menyorot Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Presiden SBY memerintahkan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk menyusun rencana penyelamatan. Namun operasi ini bukan perkara mudah. KM Sinar Kudus berada di luar wilayah teritorial Indonesia, di wilayah yang secara hukum dan logistik sangat sulit dijangkau. Jika salah langkah, bisa menimbulkan korban, bahkan konflik diplomatik. Tapi disinilah tekad bangsa diuji. Segmen 3 TNI menyusun rencana rahasia. Mabes TNI bersama satuan khusus segera menyusun rencana evakuasi dan serangan. Para prajurit berlatih simulasi penyergapan kapal di malam hari dengan medan dan kondisi yang dibuat semirip mungkin. Pasukan elit dari Kopassus dan Denjaka dikirim ke Somalia secara diam-diam menggunakan AIRI Banjarmasin dan AIRI Sultan Iskandar Muda. Operasi ini bersifat classified, sangat dirahasiakan. Bahkan, posisi pasukan tidak diumumkan ke publik. Tujuannya satu, menyelamatkan seluruh sandera tanpa menimbulkan korban jiwa. Latihan intensif dilakukan di tengah laut. Mereka tahu, kegagalan bukan pilihan. Segmen 4, penyergapan pertama, negosiasi versus aksi militer. Sementara satu tim berangkat, di sisi lain, Indonesia masih mencoba jalur diplomatik. Negosiasi dilakukan dengan para penyandera melalui perantara. Bajak laut meminta tebusan 2,5 juta US dollar. Namun pada 1 April 2011, pemerintah memutuskan untuk membayar tebusan demi keselamatan para sandera. KM Sinar Kudus akhirnya dibebaskan. Tapi drama tidak berhenti di situ. Saat kapal melanjutkan pelayaran ke Mombasa, Kenya, kapal itu disandera lagi oleh kelompok bajak laut berbeda. Ini menjadi pukulan telak dan titik balik. Pemerintah memutuskan, cukup sudah. Kali ini, jalur militer yang bicara. Segmen 5 operasi militer dimulai. Tanpa banyak bicara ke publik, operasi penyergapan kedua diluncurkan. TNI mengerahkan pasukan khusus untuk menyerbu kapal yang sudah dikuasai bajak laut. Detail operasi ini masih banyak disembunyikan, tapi sumber militer menyebut bahwa tim penyergap melakukan infiltrasi senyap saat malam hari. Dengan perlengkapan tempur penuh, mereka naik ke kapal menggunakan speedboat dan tali. Dalam hitungan menit, kontak senjata terjadi. Bajak laut panik. Beberapa di antaranya berhasil dilumpuhkan, dan sisanya melarikan diri menggunakan kapal kecil. Segmen 6 pasukan TNI berhasil bebaskan sandera. Pasukan TNI berhasil menguasai kapal tanpa menimbulkan korban dari pihak awak. Semua awak KM Sinar Kudus berhasil diselamatkan hidup-hidup. Ini adalah kemenangan militer yang sangat langka dalam sejarah modern operasi militer luar negeri oleh TNI, yang berhasil dengan presisi. Setelah operasi selesai, pasukan dan kapal kembali dengan selamat ke Indonesia. Masyarakat menyambut dengan haru, bangga, dan rasa aman. Misi selesai, tapi pesan moralnya jauh lebih besar. Segmen 7, dampak operasi dan pujian dunia. Media internasional memuji keberanian Indonesia. Operasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bisa bernegosiasi, tapi juga memiliki kemampuan militer global jika diperlukan.
TNI berhasil membuktikan kapabilitasnya di panggung internasional. Negara-negara lain mulai melirik kemampuan pasukan khusus Indonesia dengan serius. Bahkan, operasi ini menjadi referensi dalam studi militer internasional tentang bagaimana negara berkembang bisa mengeksekusi operasi luar negeri dengan tingkat presisi tinggi. Sobat Jejak Alutsista, inilah kisah heroik yang mungkin tidak banyak diketahui publik. Operasi pembebasan KM Sinar Kudus, bukti bahwa TNI bukan sekadar penjaga batas, tapi pelindung bangsa dimanapun rakyat Indonesia berada. Kalau kamu bangga dengan kemampuan TNI, bantu kami sebarkan cerita ini. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita heroik dan teknologi militer Indonesia lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Jejak Alutsista. Karena di balik setiap senjata, ada tekad yang tak bisa dipatahkan. Salam hormat, dan sampai jumpa.